Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Tidak ada orang yang lahir sama persis di bumi ini. Bahkan sepasang anak kembar saja punya perbedaan. Pula orang yang terlahir dengan mutasi genetik. Mutasi sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada genetik dari tiap kromosom. Perubahan ini menyebabkan individu dari manusia pada umumnya. Apa saja mutasi genetik paling langka yang dialami oleh manusia? Perubahan apa yang terjadi dan apakah bisa diturunkan? Kita akan segera membahasnya. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. Like-nya juga jangan lupa dong. 1. Sindrom Marfan. Pernah mendengar sindrom Marfan? Ini adalah sindrom langka yang muncul dalam 1 dari 10.000 hingga 200.000 kelahiran. Sindrom Marfan adalah kelainan jaringan ikat yang menyebabkan tulang tumbuh terlalu panjang dan membuat sendi jadi longgar. Penderita sindrom Marfan cenderung memiliki tangan dan kaki yang panjang namun tipis. Seorang penderita sindrom Marfan biasanya memiliki sendi yang fleksibel dan mengalami skoliosis. Sindrom ini bisa berujung komplikasi serius yang melibatkan jantung dan aorta atau arteri terbesar di tubuh manusia. Sejauh ini belum ada obat untuk menyembuhkan sindrom Marfan ini. 2. Trimethylaminuria. Seseorang dengan mutasi genetik ini secara fisik tak berbeda jauh dari manusia kebanyakan. Namun, lo baru menyadari jika lo berdiri di sebelahnya. Yap, trimethylaminuria adalah mutasi genetik yang menyebabkan seseorang memiliki bau badan yang sangat menyengat. That's why mutasi ini mempunyai nama lain yaitu fish udder syndrome. Individu dengan trimethylaminuria dapat berbau seperti ikan busuk, telur busuk, sampah, dan urin. Yang berbau menyengat bisa keringat, urin, nafas, dan sekresi tubuh lainnya. Sedihnya, penderita trimethylaminuria ini jadi kesulitan dalam bersosialisasi karena bau tubuhnya yang menyengat. Jangan jauhi mereka ya Sobat Koboy. 3. Sindrom Proteus. Sindrom Proteus memiliki nama lain yaitu sindrom manusia gajah. Seseorang yang terkena sindrom ini biasanya memiliki organ dan jaringan yang tumbuh keluar dari proporsi tubuh normalnya. Yang terkena bisa bagian tulang, kulit, dan jaringan lain. Tubuh penderita ini akan membesar di beberapa bagian dan terlihat tak seimbang, jelas laman Gizmodo. Tanda-tanda gangguan ini biasanya baru muncul di usia 6-18 bulan setelah lahir. Sindrom ini dialami 1 dari 1 juta orang dan tingkat keparahannya bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Gangguan ini merupakan hasil dari mutasi gen AKT1 yang mengatur pertumbuhan sel. Sel menjadi abnormal dan menyebabkan pertumbuhan berlebih. 4. Ectrodactyly. Selanjutnya mari beranjak ke sindrom ectrodactyly. Sindrom ini membuat penderitanya memiliki tangan seperti kepiting atau lobster. Tangan penderita sindrom ectrodactyly terlihat terbelah di bagian tengah dengan jari-jari yang berbentuk abnormal. Sindrom ini memiliki nama lain split hand atau split foot yang bisa terjadi di kaki. Secara genetik, sindrom ectrodactyly disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penghapusan, translokasi, dan inversi dalam kromosom 7. Sindrom ini terjadi pada 1 dari 100.000 kelahiran hidup. Karena bersifat genetik, sindrom ectrodactyly bisa diturunkan dari orang tua ke anak. 5. Hipertrikosis. Sindrom hipertrikosis disebut juga dengan sindrom werewolf. Hal ini bukan tanpa alasan karena penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang sangat tidak wajar. Rambut ini bisa tumbuh di bahu, wajah, bahkan telinga. Sindrom ini terjadi pada 1 dari 1 miliar orang dan sejauh ini baru ada 50 kasus yang tercatat sejak abad pertengahan. Ada 2 metode untuk mengklasifikasikan sindrom ini. Yang pertama adalah hipertrikosis yang disebabkan oleh mutasi genetik dan muncul saat lahir. Yang kedua bisa muncul setelah lahir. Beberapa penyebabnya adalah efek samping obat, kanker, dan gangguan makan. Sedihnya belum ada obat untuk menyembuhkan hipertrikosis bawaan ini. 6. Sindrom Lesch-Nyhan. Kali ini giliran sindrom Lesch-Nyhan atau LNS. Ini merupakan kelainan genetik yang terjadi pada 1 dari 380.000 kelahiran dan umumnya dialami oleh laki-laki. Sindrom LNS menghasilkan kelebihan asam urat yang merupakan produk limbah dari proses kimia normal yang ditemukan dalam darah dan urin.
Orang dengan LNS melepaskan asam urat berlebih melalui darah yang menumpuk di bawah kulit. Ini bisa menyebabkan batu ginjal dan masalah kandung kemih. Penderita LNS kerap menunjukkan gerakan tubuh tak disengaja seperti gerakan menyentak tiba-tiba, otot tegang, dan anggota tubuh yang menggapai-gapai. 7. Gangguan imunodefisiensi gabungan parah atau SCID. Apa yang terjadi pada orang yang memiliki gangguan imunodefisiensi gabungan parah atau Severe Combined Immunodeficiency Disorder atau SCID? Ini merupakan kelainan di mana individu dilahirkan tanpa kekebalan tubuh yang efektif dan bekerja dengan baik layaknya orang pada umumnya. Sindrom ini juga disebut dengan boy in the bubble disease. Karena sistem imun yang tidak bekerja dengan baik, udara luar bisa mengancam jiwa penderita SCID. Kelainan ini disebabkan oleh gen yang menyebabkan cacat pada respons sel B dan T. Ini berefek negatif pada produksi limfosit dalam sel darah putih. SCID terjadi pada 1 dari 75.000 sampai 100.000 orang. Langka banget ya. 8. Sindrom manusia pohon. Sindrom manusia pohon ini memiliki nama ilmiah epidermodysplasia verruciformis. Ini merupakan kelainan yang sangat langka dan membuat penderitanya rentan terhadap infeksi human papillomavirus atau HPV. Infeksi ini menyebabkan kulit menyerupai kutil serta tumbuh seperti kayu dan tanduk. Sindrom manusia pohon mulai muncul antara usia 20 sampai 40 tahun. Jangan khawatir karena ini bisa dihilangkan dengan operasi. Yang paling terkenal adalah pasien bernama Dede Koswara menjalani operasi untuk menghilangkan 6 kg kutil di tubuhnya. Berita buruknya, Dede Koswara telah meninggal akibat komplikasi multiorgan pada Februari 2016 lalu. Nah, itulah 8 mutasi genetik paling langka yang dialami oleh manusia. Jangan lupa untuk bersyukur atas apapun yang kita miliki saat ini ya Sobat Koboi.